yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kau yang bersamaku. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Oh, tak ada yang mustahil. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan Selamat malam Bapak
Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, selamat berjumpa kembali dalam acara malam pujian dan doa yang diselenggarakan setiap Selasa malam. Kali ini saya diminta oleh Ibu Diaken Frida Sinaga untuk membawakan firman Tuhan yang saya ambil dari Lukas 22 ayatnya yang ke-42 yang saya beri judul berserah pada kehendak Tuhan. Sebelum kita membaca firman tersebut, marilah kita berdoa. Terlebih dahulu mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, pada kesempatan ini kami ingin mengucap syukur atas seluruh berkat dan penyertaan yang Tuhan berikan sehingga kami dapat berkumpul di dalam persekutuan doa dan malam pujian setelah kami menjalani hari yang penuh sukacita. Pada kesempatan ini kami ingin membaca firman-Mu Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami baca dan kami dengar dapat menjadi petunjuk bagi kehidupan kami hari lepas hari. Bagi saudara yang berada di luar sana dan dimanapun berada, biarlah Tuhan memberkati mereka agar dapat ikut membaca firman Tuhan seperti kami. Biarlah firman Tuhan yang mereka baca dapat menjadi kekuatan untuk menjalani aktivitas pada hari esok. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang terambil dari Lukas 22 ayatnya yang ke-42 demikian bunyinya. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapa yang tidak pernah merasa kecewa? Beberapa hari yang lalu kami sekeluarga juga merasakan satu kekecewaan, di mana kami sudah merencanakan untuk hadir di dalam acara pernikahan adik kami, adik istri saya, di Rangkas Bitung. Tetapi karena sesuatu hal kami tidak dapat hadir, dan itu menyebabkan kami semua kecewa. Dari kecil manusia selalu menjumpai kekecewaan. Entah itu gara-gara janji teman yang tidak terpenuhi atau seperti kami rasakan beberapa hari yang lalu. Atau juga misalnya kita mempunyai rencana tadinya mau melakukan tamasya bersama-sama keluarga, sudah direncanakan jauh-jauh hari, tetapi terpaksa harus dibatalkan karena masa pandemi yang tidak dapat kita hindari. Bapak, Ibu, Saudara, pada umumnya kekecewaan kecil tidaklah sulit untuk diatasi karena mudah dilupakan. Mungkin juga masih ada hal-hal lain yang bisa dipakai untuk kita mengobati luka atau kekecewaan di dalam hati. Namun, luka hati yang kecil bisa juga menumpuk jika tidak segera dihilangkan atau diobati. Begitu banyak orang yang mengalami kekecewaan karena hal-hal yang nampaknya sepele, tetapi karena sering mendatangi, lama-lama kekecewaan menumpuk seperti bukit. Sering juga dalam rumah tangga
ada ketidaksepahaman atau pertikaian dengan anak, istri, suami, dan juga mungkin juga orang tua yang membuat seseorang atau kita menjadi merasa kecewa. Kekecewaan atas diri sendiri ataupun atas diri orang lain sering terjadi sedemikian rupa sehingga orang mempunyai luka hati yang dalam. Sekalipun kejadian yang mengecewakan sudah berlalu lama, kita mungkin masih mengingatnya seolah itu baru terjadi kemarin sore. Bahkan kekecewaan yang besar bisa berlanjut dengan kekecewaan kepada Tuhan yang diharapkan untuk menolong, tapi tidak kunjung muncul, tidak kunjung datang ketika kita berdoa, tidak segera mendapat jawaban, atau tidak pernah merasakan kasih Tuhan. Banyak orang Kristen yang mundur dalam imannya atau meninggalkan Tuhannya karena kekecewaan yang dialami di dalam hidupnya. Lalu pertanyaannya, apakah kita tidak boleh merasa kecewa di dalam menghadapi suatu keadaan yang kurang baik misalnya? Tidak bolehkah kita kecewa kepada Tuhan karena kita tidak mengerti apa yang dilakukannya dalam hidup kita? Apakah kita harus menerima apapun yang terjadi sebagai suatu nasib? Jika adanya pandemi COVID-19 ini membuat rencana hidup kita menjadi kocar-kacir, apakah itu kita tidak boleh merasa kecewa? Tuhan Yesus di Taman Getsemani bergumul di dalam penderitaan ketika menyadari bahwa waktunya sudah dekat untuk disalibkan. Ia menyuruh murid-muridnya untuk berdoa, tetapi ia justru menjumpai mereka semuanya tidur karena kesusahan dan mungkin juga kekecewaan yang mereka alami. Yesus bukanlah raja seperti yang mereka harapkan dan mereka bayangkan. Lukas 22 ayatnya yang kelima berkata, lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Mungkinkah Yesus kecewa melihat murid-muridnya tertidur pulas? Tuhan Yesus tahu muridnya lemah. Kalaupun ia kecewa, ia tidak menunjukkannya. Sebaliknya, apa yang keluar dari mulutnya adalah nasihat yang cocok untuk orang yang lelah, berduka, dan kecewa dalam hidup mereka. Lukas 22 ayat 46 katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Memang siapapun yang jauh dari Tuhan akan mudah jatuh dalam hal-hal yang jelek, apalagi kekecewaan yang biasanya menjauhkan manusia dari Tuhan dan sesamanya. Seperti misalnya Yunus yang kecewa karena hal-hal yang berada di luar kuasanya. Yunus 4 ayat 8. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia, lesu dan berharap supaya mati, katanya. Lebih baiklah aku mati daripada hidup. Nah, seperti murid-murid Tuhan Yesus dan Yunus, mungkin kita juga merasa kecewa dan lelah sehingga hidup kita terasa hambar saat ini. Pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung selama hampir 9 bulan
mungkin sudah membuat kita tidak bisa lagi merencanakan masa depan. Apa yang bisa kita berbuat dalam hal ini? Kekecewaan dan kesedihan adalah lumrah untuk manusia. Tetapi jika kita yakin bahwa Tuhan mengetahui apa yang terjadi dalam hidup kita, dan Dia adalah Tuhan yang Maha Kasih, beban kita akan bisa menjadi jauh lebih ringan. Apa yang diucapkan dalam doa Yesus di Taman Getsemani bisa menjadi sumber kesabaran dan kekuatan kita di dalam menghadapi segala persoalan hidup. Doa ini jugalah yang bisa menghilangkan kekecewaan kita di masa sulit sekarang ini. Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah tantangan kehidupan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa Allah kami, terima kasih atas kasih setia-Mu kepada kami. Saat ini kami menghadap hadirat-Mu dan memohon kasih setia-Mu yang besar. Kami bersatu hati dan berdoa supaya Engkau senantiasa memberikan kami hati yang besar dan memberikan kami kekuatan yang kami perlukan dalam menjalani iman kekristenan kami. Ajar kami Tuhan untuk mempercayai semua janji-Mu, termasuk janji keselamatan dan damai sejahtera yang kekal daripada-Mu. Bahwa kami semakin mendekat pada kasih setia-Mu, supaya kami tidak mudah merasa kecewa terhadap segala sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan kehendak yang kami harapkan, atau merasa cemas saat menghadapi segala perkara di dunia yang ada di sekitar kami. Ya Tuhan, tolong kami melalui hari-hari kami dan bantu kami untuk melepaskan diri dari malapetaka maupun kejahatan maupun virus yang sedang melanda negara kami, ataupun kejahatan yang dilakukan oleh iblis. Tuhan, bawa kami mendekat supaya hati kami senantiasa merasa tenang. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, yang akan selalu menuntun kami kepada kedamaian dan kesejahteraan. Terima kasih ya Bapa, biar hanya di dalam nama-Mu saja kami panjatkan seluruh doa, permohonan, dan termasuk rasa kekecewaan kami. Haleluya. Amin. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan,
ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari kita lanjutkan dengan doa pribadi masing-masing sesuai dengan daftar pokok doa yang sudah dibagikan, dan nanti kita akhiri bersama-sama dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Selamat malam.